Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang postnatal yoga. Nah, apa sih gitu ya? Yoga itu sebenarnya apa sih gitu? Yoga postnatal itu dia merupakan gerakan-gerakan yang sifatnya tidak memaksa dan dilakukan secara lembut serta perlahan seiring dengan nafas ibu dan diperuntukkan untuk ibu pasca melahirkan. Nah, setelah proses kehamilan dan persalinan yang membutuhkan banyak energi dan pikiran, ibu itu membutuhkan waktu khusus untuk mengembalikan tubuh dan pikirannya seperti sedia kala. Oleh karenanya, dibutuhkan aktivitas yang dapat menyegarkan kembali tubuh dan pikiran ibu pasca persalinan. Seperti yang kita ketahui gitu ya, ibu pasca salin itu sangat-sangat sangat-sangat waktunya itu sangat-sangat terbatas untuk mengurusi dirinya sendiri gitu. Nah, sehingga untuk menetralisir adanya tekanan, kemudian adanya mood swing, kemudian adanya kepenatan begitu ya, itu boleh dianjurkan untuk melakukan yoga nifas postnatal ini gitu. Yoga postnatal ini. Selain itu juga yoga postnatal ini selain dari ini semua gitu, dia juga mampu meningkatkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan di mana kalau semisalnya ibunya itu dia happy, nanti produksi ASINya pun juga dia akan banyak begitu ya. Sehingga di sini dianjurkan bagi ibu-ibu nifas itu bisa melakukan yoga postnatal. Nah, kemudian kapan saja seseorang itu bisa atau ibu postnatal atau ibu nifas itu bisa melakukan yoga gitu adalah yang pertama bisa dimulai dari 2 sampai dengan 4 minggu postpartum hingga 12 minggu setelah persalinan. Terus kemudian atau bisa dimulai 6 sampai dengan 8 minggu sampai 12 minggu pasca persalinan SC. Dan tidak ada referensi atau tidak ada buku untuk kapan mulai untuk beryoga gitu ya. Beryoga setelah dia melahirkan itu akan tetapi sesuai dengan tingkat kepulihan ibu postpartum. Jadi seperti kita ingatkan lagi yang harus di underline atau yang harus di bold itu adalah ibu-ibu itu yang penting tidak dipaksa gitu. Kalau dia sudah mampu untuk melakukan gerakan-gerakan yoga, silahkan boleh melakukan. Karena kan ibu dengan bersalin secara pervaginam itu kan ada yang mungkin dilakukan penjahitan, ada yang tidak dilakukan penjahitan, sehingga sesuai saja dengan kemampuan ibu. Karena sifat yoga sendiri itu dia tidak memaksa, gitu ya. Jadi memang tidak ada referensi khusus berapa di saat kapan ibu postpartum itu dia boleh beryoga. Kalaupun semisalnya dia sudah bisa duduk 1 minggu pun kalau dia sudah mampu untuk melakukan yoga postpartum ini, ya boleh saja dilakukan. Nah, cuman gerakannya itu nanti dia bisa bertahap gitu. Jadi semisalnya sekarang pranayama dulu, latihan pranayama dulu gitu, pernafasan dulu, pernafasan belly atau pernafasan dada, kemudian nanti setelah itu asanas yang gerakannya itu tidak terlalu ini ya flow gitu. Jadi dia yang hanya peregangan dan sebagainya itu kalau semisalnya ibunya mampu melakukan itu diperbolehkan. Nah, tapi ingat ini yang perlu diperhatikan pada saat yoga nifas itu yang pertama adalah perdarahan meningkat setelah yoga, maka aktivitas yoga harus diturunkan. Jadi harus diobservasi. Apabila setelah melakukan yoga, maka darah yang keluar itu dia semakin banyak, itu maka aktivitas yoga ini harus diturunkan gitu. Semisalnya dia sudah bisa melakukan tadi ya, sudah bisa melakukan sampai dengan flow gitu, gerakan sun salutation. Nah, kalau semisalnya darah yang keluar itu banyak, maka harus dikurangi aktivitas tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah jika mengalami diastasis rekti, harus berkonsultasi dulu sebelum yoga. Ini adalah gambaran dari diastasis rekti. Jadi dia agak eh, terjadi pelonggaran seperti ini. Itu harus ada konsultasi
oleh tenaga medis tertentu gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu adanya diastasis recti ini? Ya dari pemeriksaan kita pegang, kita raba di bagian apa? Di sini, di bagian pusat ini kita raba kalau semisalnya ada spacing itu menandakan bahwa dia terjadi diastasis recti. Kemudian dimulai dengan waktu yang relatif singkat, yaitu 15 menit dulu, kemudian bisa ditambahkan intensitasnya secara bertahap. Ingat bahwa melakukan yoga itu tidak boleh dengan cara paksaan. Nah, kemudian untuk manfaat yoga sendiri secara fisik ini dia mampu memperbaiki postur tubuh. Gitu ya, karena kan biasanya kalau ibu hamil itu kan dia lordosis gitu ya. Ke depan begitu dia bisa diperbaiki dengan melakukan yoga ini. Kemudian dia juga mampu meregangkan otot yang kaku. Otot yang kaku itu adalah contohnya setelah selepas bersalin gitu atau pada saat dia masa nifas itu kadang ritme dari si bayi itu sendiri dia hanya mau digendong. Nah, itu kan akan menimbulkan kekakuan pada otot. Kemudian yang ketiga adalah bisa memulihkan stamina, kemudian membangun kembali massa ototnya. Nah, secara psikologis ini yang kita butuhkan sebenarnya secara psikologis ini agar ibunya itu happy. Ibunya itu dia bisa me time. Kemudian ibunya itu lebih tenang, kemudian melepas kejenuhan dan memperbaiki mood ibu. Karena dari mood ini, dari kondisi psikologis itu yang bagus, itu dia menyebabkan happy. Kalau dia happy itu hormon endorfinnya dia itu akan tinggi. Diiringi dengan hormon oksitosinnya, sehingga pancarannya itu dia lebih banyak juga gitu, pancaran asinya. Kemudian kontraindikasi dari yoga nifas itu, ibu nifas dengan komplikasi nifas. Contohnya ibu dengan sebelumnya itu terjadi perdarahan. Kemudian ibu yang sebelumnya mungkin terjadi hipertensi itu. Terus kemudian ibu nifas post SC dengan riwayat preheating. Ini juga kontraindikasi dilakukan yoga. Kemudian ibu dengan infeksi payudara. Kemudian pose yang harus dihindari pada ibu dengan SC gitu ya. Pose yang meregangkan daerah insisi, yang meregangkan daerah-daerah perut itu harus dihindari karena takutnya nanti jahitannya itu dia bisa terlepas, kemudian harus dilakukan reheating lagi atau penyatuannya itu belum oke tapi sudah dilakukan peregangan. Terus kemudian pose memuntir ke dalam atau deep twisting atau pose memeras perut seperti crunch atau jika ada pose yang dirasakan tidak nyaman sebaiknya dihindari. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang SC ini lebih di warning untuk latihan-latihannya, untuk exercise-exercise-nya yoga, gerakan yang harus dilakukan itu dia harus lebih yang soft. Kemudian, ibu harus menyadari bahwa bedah sesar itu memerlukan proses penyembuhan yang harus diamati. Jadi, tidak langsung bisa dia melakukan. Kadang kan ibu dengan SC itu sudah 3 bulan saja untuk batuk, kadang terjadi nyeri pada luka bekas jahitan SC-nya, gitu ya. Jadi, untuk ibu-ibu SC ini lebih harus berhati-hati apabila melakukan yoga postpartum. Kemudian, inversi penuh atau full version harus dihindari selama masih mengeluarkan darah dan resiko emboli. Nah, kemudian postnatal yoga itu sebenarnya tidak ada peraturan atau urutan baku dalam beryoga, itu tidak ada. Kemudian sekuen atau urutan itu bisa digunakan untuk membantu agar latihan itu lebih mengalir dan mengetahui kebutuhan tubuh sehingga tidak bersifat memaksa. Jadi sebenarnya nanti kan di sini kan kita memberikan penugasan tolong dibuat satu sekuen yoga postnatal. Nah, satu sekuen ini makanya kita harus merumuskan jadi sebelum melakukan yoga itu apa sih keluhan-keluhan yang dirasakan kebanyakan ibu nifas itu. Nah, gerakan itu yang akan dilakukan sehingga tidak ada aturan baku gerakannya ini terus ini. Itu tidak ada. Tapi yang penting adalah mengalir dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian harus mempersiapkan tubuh, hati, dan juga pikiran bertahap mulai dari satu gerakan ke gerakan berikutnya dari awal hingga akhir sesi latihan.
Itulah yang disebut dengan postnatal yoga. Nah, kita masuk pada tahapan postnatal yoga. Jadi, tahapannya di sini itu ada tahapan centering. Centering itu artinya dia adalah tahapan pemusatan. Kemudian yang kedua adalah tahapan pranayama atau tahapan pernafasan. Terus kemudian ada warming up di sini untuk pemanasan dulu. Kemudian setelah itu ada tahapan asanas. Yang terakhir adalah tahap afirmasi terakhir. Jadi di dalam tahapan centering ini sebenarnya dia juga ada afirmasi. Jadi afirmasi ini dilakukan di awal dan juga di akhir. Ini ya, jadi ada tahapan centering yang dimana dia juga ada afirmasinya. Kemudian tadi ada pranayama atau pernafasan, kemudian warming up, kemudian ke tahap asanas dan afirmasi terakhir. Nah, lanjut. Ini centering atau pemusatan perhatian, gitu ya. Jadi di sini ada yang pertama, memusatkan perhatian penting untuk memulai latihan terlebih saat masa postnatal. Jadi biasanya kita untuk centering ini pusatkan perhatian gitu. Lupakan sejenak rutinitas yang ada gitu. Jadi kita mulai memberikan apa namanya? Memberikan afirmasi-afirmasi agar si ibu itu dia bisa center, bisa terpusat pada dirinya sendiri dulu gitu. Jadi biasanya tarik nafas panjang, inhale, keluarkan perlahan-lahan, exhale. Dengarkan suara saya, abaikan suara-suara yang ada di luar gitu. Terus kemudian silakan apa namanya, pusatkan perhatian, lupakan sejenak rutinitas yang ada, fokuskan pada pikiran Anda untuk melakukan yoga. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian bantu ibu untuk menenangkan pikiran. Nah, ini tadi memusatkan perhatian dan fokus mendengarkan kembali tubuh dan dirinya sendiri. Jadi ini agak-agak lupakan dulu sejenak rutinitas yang ada, mari kita fokus yoga dulu, begitu. Kemudian gunakan kata-kata positif untuk membangkitkan kembali rasa tenang, semangat, percaya diri, dan kenyamanan. Jadi contohnya, tarik nafas panjang, rasakan nafas itu mengalir dari kepala, kemudian leher, dada, perut, tangan, kaki, dan juga ujung jemari. Rasakan lebih dalam lagi nafasnya, kemudian semakin Anda merasa nyaman, semakin Anda merasa percaya diri, diiringi dengan tarikan nafas yang ada. Semakin Anda menarik nafas dalam, Anda akan semakin semangat. Anda akan semakin percaya diri. Begitu contohnya. Kemudian ini adalah pose-pose centering. Pose-pose centering ini boleh tangan itu diletakkan di dada atau dia bisa seperti ini. Jadi senyamannya gitu ya posisi centering. Kemudian, nah ini contoh skrip yang tadi saya contohkan gitu ya. Contoh skrip centering. Yang pertama yang harus dilakukan pada saat centering itu adalah memposisikan tubuh senyaman mungkin. Jadi bisa duduk tegak, kemudian luruskan badan, kemudian setelah itu fokuskan pikiran, bantu dengan musik yang menenangkan, dan coba pejamkan mata. Kemudian ini contohnya adalah ini tadi yang sudah saya simulasikan gitu ya untuk centering. Contohnya tarik nafas panjang, lepaskan perlahan. Perhatikan suara saya. Fokuskan pada alunan musik dan suara saya. Abaikan suara-suara yang ada di luar sana. Tetap fokus pada pikiran Anda. Kemudian, sadari bahwa saat perhatian Anda terpusat pada sesuatu, aktivitas pikiran Anda akan melambat. Nafas Anda menjadi lebih tenang, detak jantung Anda semakin perlahan, dan tubuh terasa semakin nyaman dan rileks. Arahkan perhatian Anda pada tubuh Anda sekarang. Rilekskan tubuh Anda lebih jauh dan rasakan Anda semakin merasa nyaman. Rasakan aliran nafas Anda sehingga Anda merasa nyaman, bahagia,
Saat nanti menyusui anak Anda, bahagia saat Anda memerah ASI, dan bahagia saat Anda mengurus anak Anda. Nah, ini adalah contoh-contoh script centering. Nah, kemudian di sini ada pranayama atau latihan pernafasan. Ada pernafasan dada, ada pernafasan perut, ada pernafasan nadi sodana. Gitu ya. Jadi kalau pernafasan dada ini apa namanya? Dia lebih terfokus pada dada. Jadi pada apa namanya? Pada torak gitu ya. Jadi lebih ke torak. Kemudian kalau ke perut ini lebih pada abdomen, lebih kepada perut nafasnya. Kemudian pernafasan nadisodana ini dia bergantian antara hidung sebelah kanan dan hidung sebelah kiri. Nah, pranayama sendiri dia itu mampu membantu untuk konsentrasi, kemudian fokus pada nafasnya, kemudian suara nafas yang terdengar juga memberi rasa nyaman dan relaksasi tersendiri bagi si ibu. Nah, ini tadi nafas dada ini kembangkan diafragma dada saat inhale gitu. Jadi fokus ke diafragma dada. Inhale itu tarik nafas, ambil udara sebanyak-banyaknya, kembangkan diafragma dada. Kemudian tahan sedikit, lepaskan. Kemudian kembangkan nafas saat lepaskan, kemudian kempiskan. Maaf, ini kempiskan. Kempiskan diafragma pada saat exhale dengan tangan memegang di bawah ketiak. Jadi pengontrolnya itu adalah ketiak di sini gitu ya. Tangan dua-duanya ini dia bisa memegang ini di bawah ketiak ini untuk mengkontrol diafragma yang mengembang dan yang mengempis begitu. Kemudian di sini ada nafas perut juga. Nafas perut sama, kembang atau nafas belly begitu ya. Itu kembangkan perut saat inhale gitu ya. Jadi besarkan perut gitu. Besarkan perut, kembangkan perut saat inhale, kemudian kempiskan pada saat exhale dengan tangan memegang perutnya. Begitu ya. Kemudian ada tadi pernafasan nadi sodana. Pernafasan nadi sodana ini dia tarik nafas melalui kedua hidung. Tarik nafas dulu. Keluarkan melalui hidung kanan. Kemudian tarik nafas kanan. Keluarkan melalui hidung kiri. Nah, seperti itu. Jadi saling berganti-gantian gitu. Ini contoh dari pernafasan nadi sodana. Kemudian ada juga pernafasan Ujjayi gitu ya, yaitu pernafasan dengan menyempitkan pita suara, kemudian disebut juga dengan nafas kemenangan atau nafas seperti ombak di laut. Nah, gitu. Nah, seperti itu atau pernafasan filoma. Pernafasan dengan menahan nafas beberapa kali saat menarik nafas atau mengeluarkan nafas. Jadi berirama begitu. Jadi tahan, tarik nafas lagi, keluarkan. Tahan, keluarkan lagi seperti itu. Jadi ada tadi ya teknik-teknik dari pranayama itu tadi setidaknya ada 5 ya, ada dada, kemudian ada nafas perut atau belly, kemudian tadi ada nadi sidana, kemudian ada pernafasan ujjayi, ada pernafasan filoma. Jadi ada 5 model pernafasan. Kemudian kita masuk ke warming up atau ke pemanasan. Nah, sebenarnya warming up atau pemanasan ini dia itu seperti dalam prenatal yoga gitu ya. Di postnatal yoga ini, warming up ini atau pemanasan ini adalah saat penting persiapan bagi tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan dalam latihan berikutnya. Lama tidak digerakkan itu sering membuat tubuh itu menjadi tidak peka, sehingga bantu ibu untuk memperkenalkan dan merasakan bagian-bagian tubuhnya kembali, seperti tulang pinggung, kemudian tulang duduk, posisi kaki, poin atau fleksi, dan bagian lainnya. Nah, ini pemanasan ini juga
saat yang tepat untuk memperhatikan kemampuan dan kondisi ibu yang akan berlatih. Apakah ibu tersebut sudah cukup siap untuk berlatih flow atau harus memperbanyak posisi restoratif? Perhatikan ekspresi muka ibu pada saat setiap gerakan, apakah tampak tenang dan nyaman atau ada bagian yang terasa sakit. Jadi kita harus aware gitu ya. Hal ini akan menentukan bentuk latihan berikutnya. Jadi warming up ini dilakukan untuk menilai dulu, mengevaluasi si ibu ini sudah bisa belum sampai dengan tahapan flow. Kalau misalnya belum sampai dengan tahapan flow, maka bisa dilakukan dulu sampai dengan restoratif. Kalau misalnya di restoratif pun masih belum bisa, ya sudah sampai dengan tahap peregangan saja. Begitu. Jadi sesuai dengan kemampuan ibu. Nah, ini contoh warming up seperti ini. Angkat kedua tangan. Kemudian samping kanan, samping kiri, seperti itu. Ini adalah gambar-gambar contoh warming up yang nanti akan digunakan untuk pergerakan asanasnya. Begitu ya. Kemudian ini asanas yang tadi saya bilang, restoratif. Ini contohnya gerakan-gerakan restoratif ini ada hamstring and exterior leher, ini seperti ini. Kemudian ada supported bridge pose, ini seperti ini, di bagian bawahnya ini ada baloknya, atau happy baby pose. Nah, restoratif sendiri, dia itu merupakan gerakan yang bertujuan menyegarkan tubuh, kemudian memberikan ibu waktu untuk merasakan dan mengenali tubuhnya kembali. Nah, ini tadi ada selain dari hamstring, kemudian supported atau happy baby, di sini ada contoh lagi restoratif stupa bada konasana. Ada juga supta bada virasana. Kemudian ada posisi child pose gitu. Ini ya. Dan ada Viparita Karani gitu. Jadi nanti kalian bisa melihat gerakan-gerakan itu tuh yang seperti apa sih gitu ya. Nanti bisa apa namanya searching gitu, gerakan-gerakan Supta Bada Konasana itu yang seperti apa sih gitu. Atau Supta Bada Virasana itu yang seperti apa sih? Chelpos itu yang seperti apa sih gitu. Nanti kalian bisa melihat lagi gitu. Nah, gerakan-gerakan ini yang masuk di dalam restoratif gitu. Artinya yang bertujuan untuk menyegarkan tubuh, memberikan ibu waktu untuk merasakan dan mengenali kembali tubuhnya setelah lama dia mungkin tidak beraktivitas gitu ya, tidak melakukan exercise gitu. Kemudian setelah masuk ke restoratif, ini kita bisa melihat ke peregangan. Nah, peregangan ini dia itu otot yang lelah dan kaku akan memberikan rasa sakit dan tidak nyaman sehingga ibu itu menjadi tidak rileks atau mudah marah dan merasa letih. Kemudian peregangan atau stretching ini baik sekali dilakukan untuk mengatasi otot yang lelah. Contoh dari peregangan ini itu dia kita lakukan secara gentle gitu ya. Ini ada posisi cobra pose. Jadi itu tadi gunanya pemanasan itu tadi kita untuk melihat sebenarnya sejauh mana sih si ibu ini bisa dilakukan asanas, apakah hanya sampai dengan peregangan saja, ataukah bisa sampai ke retrospektif atau restorasi itu tadi, atau sampai ke posisi flow, sun salutation, begitu. Jadi warming up itu tadi untuk menilai kebutuhan dan juga kemampuan tubuh ibu untuk melakukan gerakan selanjutnya. Gitu ya. Kemudian ini stabilisasi, ada gerakan stabilisasi. Gitu ya. Jadi tadi ada restorasi, kemudian ada peregangan, kemudian ada stabilisasi. Nah, stabilisasi ini setelah melewati tugas yang berat yaitu proses persalinan, kali ini waktunya untuk kembali menstabilkan dan melatih kembali kekuatan tubuh, terutama area panggul dan juga area kaki. Nah, proses kelahiran ini merupakan titik penting yang sering mengubah postur tubuh ibu. Gitu ya. Pun di masa kehamilan pun juga bisa mengubah jadi ibunya menjadi lordosis itu. Ini
Kemudian beberapa orang mendapatkan bentuk tubuhnya kembali seperti sebelum melahirkan, tapi beberapa lagi dia mengalami kesulitan gitu sehingga posisi yang tidak stabil dapat mengubah postur tubuh dan memicu terjadinya hiperlordosis atau hiperkifosis, bahkan skoliosis sehingga menimbulkan suatu kondisi keluhan. Sehingga stabilisasi ini dibutuhkan. Nah, contoh gerakan-gerakan stabilisasi ini ada chair pose atau utkatasana. Ini ya, atau ada uttanasana gitu ya. Incentive forward bending pose seperti ini menggunakan dua balok. Ini. Ini adalah contoh stabilisasi untuk mengembalikan postur tubuh ibu. Atau ini pelvic tilt exercise gitu ya, seperti ini. Nah, ini jadi pelvic tilt exercise ini dia posisinya seperti ini dulu, datar, kemudian dinaikkan. Datar, dinaikkan. Ini adalah posisi-posisi stabilisasi yang fungsinya untuk mengembalikan postur tubuh ibu. Gitu ya. And then kita masuk ke twisting gitu ya. Twisting itu adalah gerakan berputar atau twisting sangat terbatas dilakukan pada saat ibu itu hamil gitu. Nah, gerakan ini juga salah satu gerakan yang dirindukan gitu ya ibu setelah melahirkan gitu. Kadang kan kalau kita capek, kalau semisalnya kita tidak hamil kan kita bisa putar seperti ini ya, putar-putar seperti ini. Nah, ibu hamil itu kan ada keterbatasan gerakan begitu ya. Nah, twisting ini akan melatih kekuatan dan kelenturan otot bagian samping tubuh, antara lain otot oblik eksternal dan oblik internal. Nah, memberikan pijatan pada organ-organ dalam rongga perut dan juga latihan bagi sendi-sendi tulang belakang. Nah, contoh gerakannya ini ada ini, Parivta Sukasana dan Matsyendrasana. Contoh gerakannya seperti ini. Nah, ini memutar seperti ini. Ini juga memutar twisting di mana gerakan-gerakan twisting atau memutar ini tidak bisa dilakukan pada kondisi dia hamil. Ada keterbatasan gerak untuk melakukan twisting. Begitu ya. Jadi tadi saya ulang lagi. Tadi sudah ada restorasi, kemudian sudah ada lagi apa? Peregangan, ada lagi stabilisasi, ada juga twisting gitu. Jadi nanti silakan sedikit dihafalkan twisting itu gerakannya seperti apa, kemudian peregangan itu gerakannya yang seperti apa begitu ya. Restorasi itu gerakannya yang seperti apa begitu. Nah, ini flow. Flow tadi yang saya bilang bahwa gerakan flow atau mengalir ini berguna untuk mengembalikan atau meningkatkan stamina, membakar kalori, membangun otot dan kekuatan. Tidak perlu terlalu cepat mengenalkan gerakan flow bagi ibu setelah melahirkan. Ini contoh gerakan dari flow ini adalah sun salutation ini. Dari berdiri, kemudian ini memutar, memutar sampai dengan ini, berdiri lagi, begitu. Ini adalah gerakan sun salutation sehingga tadi adanya warming up itu untuk mengklasifikasikan ibunya itu bisa sampai batasan mana sih dilakukan asanasnya begitu ya. Ini terus kemudian nah ini contoh-contoh asanas yang lain. Nah, ini berdasarkan keluhan-keluhan ibu. Ini posisi child pose ini seperti ini gitu. Nah, ini posisi dog gitu, ini seperti ini. Nah, ini nanti kalian kalau membuat sekuen itu bisa menggunakan ini, apa namanya, gerakan-gerakan ini sesuai dengan kebutuhan ibu. Begitu. Yang penting tadi, kalau membuat satu sekuen itu ada yang terdiri dari tadi. Yang pertama centering, kemudian yang kedua adalah pranayama, kemudian yang ketiga tadi ada apa? Ada warming up. Warming up-nya seperti apa? Nah, itu nanti kalian membuat sendiri gitu. Kemudian asanasnya itu nanti juga kalian membuat sendiri. Kemudian yang terakhir adalah afirmasi akhir. Nah, itu dinamakan satu sekuen dalam beryoga di postpartum gitu ya. Jadi nanti kalian bisa tuh membuat sekuen-sekuen sendiri. Tergantung dari kebutuhan dari eh, ibu itu sendiri. Semisal, oh kok saya agak sakit ya low back pain-nya ya gitu. Agak sakit di bagian
tulang belakangnya ya, nanti bisa menggunakan ini posisi ini child pose atau bisa menggunakan posisi dog pose seperti ini. Ini adalah untuk tulang belakang. Lanjut. Nah, ini juga contoh-contoh dari asanas. Nah, ini contoh warrior pose, ini juga untuk stabilisasi tadi bisa juga gitu. Ini camel pose, ini juga nih. Ini ada banyak-banyak pose, child pose, co-face pose, ada bird pose, kemudian ada triangle pose. Nah, ini adalah salah satu yang nanti bisa kalian pakai untuk membuat sekuen asanasnya. Ini juga ada contoh Adho Mukha Savasana atau dog pose, ada Anjaneya Sana ini seperti ini, ada Bitila Sana ini table pose, itu ada Utkanasana, ada Virasana, ada Ustrasana, ada Balasana, ada Salabasana, ada Kumbhakasana, Virabhadasana atau Warrior 1 and Warrior 2 gitu. Ini adalah contoh-contoh yoga gitu ya. Itu yang nanti bisa kalian pakai untuk menggunakan sekuen. Ini saya berikan contoh agar kalian tidak bingung contoh-contoh asanasnya. Nah, kemudian tahapan setelah melakukan asanas nanti ada tahapan savasana. Savasana ini adalah pose yoga yang mengharuskan berbaring dan mengosongkan pikiran selama 5 sampai dengan 10 menit. Nah, pose ini dia bermanfaat untuk memaksimalkan efek olahraga hingga meredakan stres. Nah, pada saat savasana ini bisa kita lakukan afirmasi atau afirmasi akhir tadi bisa dilakukan pada saat tahapan savasana ini. Jadi, masukkan kalimat positif. Contohnya, tarik nafas panjang, keluarkan perlahan, rasakan nafas yang mengalir ke seluruh tubuh Anda, semakin dalam, dan dalam. Maka Anda akan merasakan semakin bahagia, semakin bersemangat, dan semakin merasa nyaman. Tarik nafas panjang. Hai tubuh, terima kasih. Sampai dengan saat ini, saya sudah bekerja keras memproduksi ASI. Setelah yoga ini, saya yakin ASI yang akan saya produksi menjadi lebih banyak. Bayi saya merasa kenyang saat menyusui. Perasaan saya menjadi sangat bahagia setiap kali saya menyusu bayi. Kemudian, diam dan biarkan rileks, bahkan tertidur setelah beberapa waktu, kemudian kita bangunkan. Jadi pada saat savasana itu kita bisa memberikan afirmasi-afirmasi sesuai dengan kebutuhan ibu. Kalau tadi semisalnya dia cemas menyusui ya berarti seperti itu afirmasi yang kita berikan. Kalau semisalnya si ibunya ini dia ada sakit pada bagian belakang ya diafirmasi setelah melakukan yoga ini sakit akan berkurang, akan menghilang, dan saya akan merasakan kenyamanan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah hampir selesai dari savasana, kalian bisa nih mulai ngomong lagi gitu, buka mata perlahan. Saat membuka mata, Anda akan menjadi sangat nyaman dan siap bertemu bayi dan dengan rasa bahagia. Begitu. Jadi pada saat posisi savasana ini benar-benar buat lingkungan itu nyaman gitu. Nyaman artinya bisa kalau semisalnya di ruangan itu dia dinyalakan lampu bisa lampunya itu dimatikan. Kemudian buat suasana ruangan itu redup. Kemudian masih lanjut untuk mendengarkan musik itu tadi. Musik sambil kita memberikan masukan-masukan afirmasi kalimat positif untuk ibunya. Begitu. Jadi savasana itu intinya adalah membuat serileks mungkin ibu. Kemudian yang penting adalah ruangan juga terasa redup gitu dan juga tenang. Nah, ini referensi yang saya gunakan ada Swananda Yosi dan juga ada yoga. Nah, dari sini nanti kalian bisa mencoba membuat satu sekuen ya. Satu sekuen itu artinya dia yang terdiri dari ini tadi.
dari tadi yang sudah saya sampaikan, dari tahap centering, kemudian dari tahap pranayama, kemudian warming up, kemudian asanas, dan afirmasi terakhir. Nah, kalian bisa berlatih nih ke afirmasi-afirmasi, karena kalau misalnya jarang berlatih, memang agak-agak kaku untuk melakukan afirmasi. Gitu ya. Silahkan nanti bisa coba menyusun asanas gitu ya, satu sekuen gitu, dan nanti bisa untuk latihan sendiri. Pun nanti juga kita ada modul praktikumnya dan itu nanti akan kita berikan contoh satu sekuen sendiri untuk kecemasan pada saat menyusui. Begitu, eh, sudah selesai perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih atas antusiasnya. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.